of it all. Let our King be lifted up. Hosanna. How to reach the masses, men of every birth, for an answer Jesus gave the key. He said, if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. So lift him up, lift him up. Still he speaks from eternity. He said, if I be lifted up from the earth, he said, if I be lifted up from the earth, he said, if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. So let our King be lifted up. Let our King be lifted up, and he'll draw the liar. Let our King be lifted up, and he'll draw the cheater. Let our King be lifted up. He'll draw the doubter. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, save us. Hosanna, revive us. Hosanna, deliver us. Hosanna, won't you cover us? Hosanna, we need you. Hosanna, we want you. Hosanna, hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us, revive us. Oh, revive us again. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau lawat ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Kasih-Mu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku
persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadiratmu. Hati kami persembahkan Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku terang di Saudara Bapak Ibu, kami berdiri bersama-sama.
kasih Tuhan Yesus, glory bagimu, Kau yang layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Hosanna in the Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Siapa lagi katakan dengan penuh iman? Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa saudara. Shalom. Gimana kabarnya saudara hari ini? Amin. Ada sukacita. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Tuhan yang mulia,
sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kembali, tak ingin lakukan hal yang dapat pegangkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh ikut sama-sama saudara. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosa-Mu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama suka. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kembali, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kembali, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Ada amin. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena Kau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu di
mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, segala dengan senang. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan senang. Diharapkan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, segala dengan senang. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan senang. Diharapkan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, segala dengan senang. Diharapkan bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan senang. Segala dengan senang. Segala dengan Haleluya. Tetap saudara kita dalam suasana kita berdiri di hadapan Tuhan, karena kita akan bawa persembahan kita. Mari saudara, kita mau memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Dan bagi saudara yang mungkin ingin memberi persembahan lewat akun bank, saudara bisa melihat kode kiris yang ada di amplop, saudara bisa langsung lewat kiris. Dan juga tersedia mesin edisi di belakang, jadi bagi saudara yang mungkin ingin memberi lewat debit, saudara dapat minta kepada pengurus di belakang yang standby untuk mesin edisi. Dan mari saudara, kita berdoa untuk persembahan. Kita mau angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat pagi ini Tuhan, buat lawatan-Mu. Buat sukacita yang luar biasa, kami bersorak-sorai meninggikan, memuliakan nama-Mu, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. Thank you Jesus, kebanggaan kami. Kami boleh memiliki Allah, yaitu memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Meskipun dunia sedang bergoncang Tuhan, tapi kami bangga bahwa kami berdiri kokoh di dalam Kau Tuhan. Kami memiliki keyakinan kokoh di dalam Kau Tuhan. Terima kasih boleh hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang kami boleh lewati, dan tamat terasa Tuhan, kami boleh berada di penghujung minggu ini di bulan Mei Tuhan. Dan kami boleh rasakan bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Bahwa tidak kekurangan apapun kami di dalam Kau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Ajar setiap kami Bapa, apapun yang boleh kami alami Tuhan, ajar kami itu tetap melekat erat dengan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau-lah pokok dan kami ranting-rantingnya. Kalau kami tidak melekat erat dengan Engkau Tuhan, kami akan mati. Thank you Jesus. Inilah Tuhan, sementara kalau kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan ini Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita. Ajar kami untuk memberi dengan penuh kerelaan Tuhan. Karena itulah persembahan berkenan bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelabuhan kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya di GBI Viva ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami siap memberi pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Bersama saudara katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semuanya, aku Grady dari Next Gen Bogor. Selama di Next Gen ini aku udah dapat banyak banget hal-hal yang berharga buat aku. Bisa bonding bareng teman-teman, dan yang paling penting bisa growth bareng mereka semua untuk saling cinta, semakin setia dengan Tuhan. Dan yang paling penting aku dapat keluarga baru yang berfondasi cinta dan Tuhan. You are all powerful, 'cause you're on the throne, and we all know you can do a miracle. Untuk teman-teman yang mungkin seusia dengan aku, ditunggu ya kehadirannya. God bless you. You can move the mountain. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan senior pastor message. Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini Kudus memberi kuasa. 1 ayat 8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kekasih dikasih dan berkat Tuhan. Tuhan telah selamatkan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang dilayakan, bahkan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Tapi Tuhan juga ingin pakai kekasih Tuhan dimanapun kita berada, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Supaya melalui kehidupan kekasih Tuhan, kita dapat membawa keluarga kita. 19 ayat 31 berkata, satu jiwa menerima Yesus, ya kini iman yang percaya, aku dan seisi rumah diselamatkan. Melalui kehidupan perilaku kekasih Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan
dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau berkata, kalaupun kami tidak setia, Engkau Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih buat rumah tangga kami, terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang bulan ini Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan bagi kami. Demikian pula hari ini Tuhan, kami victorious family, kami keluarga yang berkemenangan Tuhan, karena Engkau adalah kepala atas rumah tangga kami. Engkaulah yang berdaulat atas setiap pernikahan kami ya Tuhan. Sehingga kami mau terus mempersembahkan pernikahan kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menerangi dan memimpin keluarga kami. Demikian pula dengan generasi kami Tuhan. Pada kesempatan ini kalau kami juga akan duduk diam diberkati firman-Mu oleh Pastor Imam di ruangan ini, maka anak-anak kami juga akan diberkati dengan firman Tuhan di gereja anak Bapa. Tuhan, kami menyerahkan generasi kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam pengurapan kuasa-Mu, di dalam Roh Kudus-Mu yang bekerja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati anak-anak ini Tuhan dengan semangat yang bergairah, menggelora untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi tabungan iman, bahkan menjadi kekuatan iman dalam kehidupan mereka. Biarlah Kau berkati telinga rohani dan telinga jasmani anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pengajaran dari guru-guru mereka itu tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi anak-anak kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa keturunan kami adalah keturunan yang perkasa di bumi. Keturunan kami adalah keturunan yang tidak meminta-minta roti. Bahkan keturunan kami adalah keturunan yang akan meminjamkan dan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Sehingga diberkatilah anak-anak-Mu di Victorious Family Karawaci ini Tuhan. Berkati para pembina mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami diberkati di ruangan ini, mereka juga akan diberkati di gereja anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Aku percaya di segala musik hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Di segala musim hidup. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat menopang menyertai mereka kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Ini kedua hati kami rindu memuliakan muji nama-Mu, dan kami rindu Tuhan mendengarkan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan berkat tempat ini, dan kami percaya Tuhan sepanjang ibadah ini kami akan melihat impartasi kuasa-Mu terjadi, yang lemah
dikuatkan, yang terikat diberi pelepasan, yang sakit Tuhan diberi kesembuhan. Tuhan, ada pengampunan menyertai berkati kami semua, dan kami percaya imani Tuhan, ada kuasa firman Tuhan menegur dan mengoreksi kami. Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan isi hatimu, dan kami siap diberkati. Tutup mulut kami semua kuasa darah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga pada Bapak Gembala yang sudah menjawabkan saya hadir di tempat ini, GBI Viva Cabang Karawaci. Sungguh kehormatan bagi saya bisa melayani di tempat ini, bisa bertemu dengan para senior-senior yang luar biasa. Ada Bu Marta, ya, saya salah satu murid dari Ibu Marta. Kalau muridnya salah, jadi salahkan sepenuhnya kepada gurunya. Ya, puji Tuhan ya, hari yang luar biasa. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Hari ini kita akan belajar mengenai Alkitab ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, silakan ditayangkan. Ya, saya bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan ya. Hari ini kita bicara mengenai tema yang diberikan, ada Roh Kudus memberikan kuasa. Jadi visi misi dari gereja kita GB Viva Jabang Pembalaan Senopasa Bangkomlo Supit menjadikan kita setiap jemaat serupa seperti Kristus melalui keluarga yang berkemenangan. Maka setiap hari Minggu kita diberikan tema-tema yang akan memberikan mendewasakan rohani kita, yang akan mempertumbuhkan iman kita. Dan hari ini kita bicara mengenai Roh Kudus yang memberikan kuasa. Dan hari ini kita akan belajar teologi, sedikit mengenai teologi mengenai Roh Kudus, dan kita akan buka-buka ayat-ayat Alkitab yang akan mengkonfirmasikan dari setiap materi-materi khotbah yang saya berikan. Ya, pengertian Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah pribadi, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah sendiri, sebab Allah adalah Roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Roh Kudus adalah manifestasi dari Allah di dunia dalam karya penyelamatan. Pribadi Roh Kudus sudah sejak dulu kala sudah muncul dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 2 ya. Mungkin operator bisa mengikuti Alkitab yang saya sebutkan untuk ditayangkan ya. Kejadian 1 ayat 2, pribadi Roh Kudus yang muncul sejak dulu, yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kejadian 1 ayat 2. Silakan operator, karena hari ini saya akan banyak buka Alkitab, mohon diikuti. Bumi belum terbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di Perjanjian Baru juga, Roh Kudus juga seringkali muncul dalam karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Roh Kudus menyertai pelayanan Yesus. Roh Kudus menyertai pelayanan para rasul. Juga para Roh Kudus akan menyertai pelayanan murid-murid dan semua orang percaya. Matius 3 ayat 16-17. Kita melihat bagaimana Roh Kudus ada di Perjanjian Lama, dan contoh Roh Kudus ada dalam Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Banyak orang berkata, Roh Kudus itu seperti apa sih? Bagaimana peran Roh Kudus sih? Bagaimana kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita? Roh Kudus dicurahkan kepada murid Yesus dan juga dicurahkan kepada orang percaya untuk memberikan kuasa Allah
sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksinya mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana pencurahan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang nyatakan kepada kita, dan melalui apa? Yang pertama, melalui kuasa Allah, bersaksi melalui khotbah maupun kehidupan sehari-hari. Semua orang ingin berkhotbah, semua orang ingin bersaksi. Dan ketika kita bersaksi, bersaksilah dimanapun kita berada. Ketika kita ada kesempatan bersaksi di dalam keluarga, bersaksilah mengenai kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita ada di marketplace, bersaksilah dimanapun kita berada. Dan kesaksian-kesaksian ini yang memberikan, yang bagi orang pendengar itu kekuatan-kekuatan baru. Ya. Saya di dalam keluarga, saya anak paling kecil dari 6 saudara. Di dalam keluarga besar saya, ya, saya satu-satunya pionir yang memeluk agama Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu tahun 2005, karena kasih karunia Tuhan dan keputusan terbaik yang saya lakukan sejak seumur hidup saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu keluarga saya, ya, belum memeluk percaya kepada Yesus. Dan keluarga besar bapak saya juga, bapak saya berasal dari kampung yang merantau ke Jakarta. Ketika ia sudah berhasil, diajak saudara-saudara datang ke Jakarta. Mereka 10 bersaudara. Mereka juga belum mengenal Yesus. Dari pihak istri saya juga, keluarganya juga, ya, istri saya sudah pernah ke gereja, tapi ke gerejanya juga belum terlalu tekun. Dari keluarganya juga belum ke gereja. Sehari-hari ketika saya masuk dalam dibaptis, ya, waktu itu dibaptis di GBI Rem namanya, 2005. Ketika saya dibaptis, ya, ketika saya masuk dalam bergereja, ya, saya masuk juga visit Alpha Omega. Bu Marta juga yang ngajarin saya visit Alpha Omega pada saat itu. Ya, saya berjalan seperti biasa aja. Kalau saya bersaksi maksa keluarga saya masuk Kristen, tentu ada resistensi. Yang saya lakukan, kehidupan saya sehari-hari di dalam keluarga saya. Apa yang saya lakukan, karena kesaksian terbesar bukan dari mulut, dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kesaksian kita dan kehidupan kita sehari-hari. Berjalan waktu, saya tidak pernah sedikit pun memaksa dari keluarga saya, saudara saya untuk masuk ke gereja. Berjalan waktu, ya, saya menjadi pelayanan di gereja GBI Viva. Saya ambil diklat PDP, PDM, saya kuliah teologi S2, saya kuliah lagi S3, berjalan waktu. Puji Tuhan. Akhirnya sampai saat ini butuh waktu belasan tahun. Kakak saya, papi saya meninggal tahun 2020. Sebelum meninggal sudah bicara, dia ingin dibaptis, dia ingin meninggal secara Kristen. Saya mengagetkan hal saya, tapi puji Tuhan. Kurun waktu dari kesaksian hidup saya itu, bapak saya bisa mengenal Yesus, bisa mau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Butuh belasan tahun. Dan akhirnya sampai saat ini hanya kemurahan Tuhan. Kakak saya, kakak ipar saya, keponakan saya, ya, dari mertua saya, adik ipar, kakak ipar saya, ya, sampai tante saya, om saya, puji Tuhan, sudah bergereja sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dimulai dari seorang orang yang satu yang bertobat dan satu orang yang hidup dengan kesaksian-kesaksian. Saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah datang hadir-hadir, tidak pernah. Yang saya lakukan, kehidupan saya mau belajar hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau belajar hidup saya bertekun dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang memampukan saya bisa bersaksi mengenai Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus yang tercurah di dalam hidup saya. Gunakan kesempatan yang diberikan, bersaksilah. Katakan pada siapa orang, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh. Walaupun kita sebagai menderita, sulit, sukar, percayalah. Semakin sulit, semakin selesai masalah kita. Dan ada semakin besar masalah, semakin besar berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Pakai mulut kita untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau kita belajar di dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika bersaksi, banyak orang bertobat. Mengapa banyak orang bertobat? Karena kuasa Roh Kudus yang turun atas dirinya, dan kuasa kudus ada kuasa Allah yang memampukan kita untuk bersaksi melalui khotbah maupun kehidupan sehari-hari. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Periode sebelumnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setelah pencurahan Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000. Dari 3.000 akan multiple, begitu banyak orang-orang yang semakin banyak bertobat. Apa yang membuat kita mampu bisa berkata, bersaksi, menyampaikan berita baik? Karena kuasa Roh Kudus. Saya dari dulu ya sulit untuk bicara, apalagi bicara di publik seperti ini. Sangat sulit. Maka dulu saya kuliah teknik mesin. Saya nggak mau bersosialisasi dengan orang. Saya maunya teknik mesin, ya bongkar pasang mesin, segala macam, ngelas, ngebubut. Setelah saya masuk sebagai Kristen, begitu juga. Sulit untuk berkhotbah, apalagi bicara. Karena saya dulu tuh sangat pemalu, introvert. Sampai saat ini saya bisa berdiri atas mimbar, memperkatakan firman Tuhan. Saya bisa menyiapkan bahan korban materi semua. Karena kuasa Roh Kudus akan turun atas saya. Begitu juga kepada setiap jemaat sekalian. Kuasa Tuhan yang lebih besar akan menyertai setiap jemaat. Buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita lihat lagi. Kisah Para Rasul 17 ayat 4. Kisah Para Rasul 17 ayat 4. Paulus berkhotbah di Tesalonika. Tesalonika bukan tempat yang enak. Tesalonika adalah tempat jantung daripada peradaban Romawi. Tesalonika itu banyak penyembahan berhala dan banyak orang-orang Yahudi. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Paulus berkhotbah di Tesalonika. Paulus itu menyeberangi dari zona nyamannya masuk zona yang tidak enak. Yang dipilih apa? Tesalonika. Tempat yang tidak enak juga. Tapi dia bisa memberanikan diri, dan pada saat itu memenangkan orang Yunani sulit. Memenangkan orang Yahudi sulit. Tapi Paulus dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya, ketika ia berani berkhotbah di Tesalonika, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh lagi, ketika Paulus berkhotbah di Antioquia, Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Antioquia, Tesalonika, itu tempat-tempat penyembahan berhala. Paulus mau memenangkan banyak orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling sulit menerima Tuhan Yesus. Tapi mereka dikatakan orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah bisa bertobat. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang dinyatakan membuat kita berani bersaksi, yang membuat kita berani berkhotbah dan berani kita meninggalkan zona nyaman. Tempat-tempat yang tidak enak semua itu. Tesalonika, Antioquia, wah, tempat-tempat tidak enak. Tapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus ada dalam kita, memberanikan diri kita untuk bersaksi. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah bersaksi akan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan?
Kepada siapa kita bersaksi ada kemuliaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kita. Pakai tangan, bibir, lidah kita, mulut lidah kita untuk bersaksi kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Ya sehari-hari aja, sikap sehari-hari aja. Kepada keluarga kita yang belum bertobat, kepada lingkungan tempat kita bekerja, kepada hal-hal kecil. Ketika kita makan di restoran Padang, kita berdoa, itu udah kesaksian. Kita berdoa, restoran makan Padang, berdoa, itu udah kesaksian hidup. Ketika kita berkata-kata kepada teman kita, jangan takut, Tuhan adalah penyembuh. Ketika kita mau simpati kepada teman kita berdoa kepada teman kita, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Itu udah kesaksian yang luar biasa kepada kita. Bersaksilah. Biar Tuhan pakai bibir mulut kita untuk bersaksi kepada kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita dan selalu memampukan kita. Memakai kata-kata kita, memakai bibir dan mulut kita untuk kita bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Hidup tidak selalu enak. Hidup orang siapapun juga tidak akan lepas dari namanya masalah. Masalah akan menimpa kita siapa aja. Orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, orang bujangan, orang keluarga, orang percaya dan orang tidak percaya, selalu kena masalah. Tapi ketika ada orang teman-teman kita yang menghadapi masalah, kita saksikan kebaikan Tuhan. Kamu memang saat ini kita sedang sulit sukar, tapi percayalah. Akhir di end kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan pada teman-teman kita kesaksian berita baik yang kita sampaikan, saksian kepada teman-teman kita. Kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus tercurah melalui kuasa untuk bersaksi. Kedua, Roh Kudus tercurah kuasa Allah untuk berani memberitakan Injil. Tugas memberitakan Injil bukan hanya untuk pendeta. Setiap orang percaya, di pundak orang percaya, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Baik melalui khotbah kita, di atas mimbar, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkhotbah di atas mimbar, gampang. 45 menit, 1 jam selesai. Yang paling sulit ketika kita turun dari mimbar, masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang paling sulit untuk kita bersaksi. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kita kuasa melalui Roh Kudus untuk kita bisa berani memberitakan Injil dimanapun kita berada. Beritakan Injil dimanapun kita berada. Ada kisah Petrus dan Yohanes. Dia tetap berani memberitakan Injil di Yerusalem meskipun diancam oleh orang Yahudi, diancam oleh orang banyak. Keberaniannya itu yang memberikan menjadi banyak kesaksian orang-orang Yahudi di mereka melihat Petrus dan Yohanes begitu berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Petrus dan Yohanes mereka berkata-kata, mereka berkhotbah. Dikatakan, walaupun sulit sukar, dia mau ditangkap sama orang Yahudi, orang Saduki. Dia mau berada dalam penganiayaan, dalam kesukaran dan keterbatasan dan kelemahannya.
Dia pakai untuk bisa berkhotbah. Ada kuasa Roh Kudus yang dinyatakan dalam dirinya. 5.000 orang bertobat. Petrus 3.000 orang bertobat. 5.000 orang. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang yang bertobat. Di tempat, waktu, dan kesempatan yang berbeda pada saat mereka berkhotbah. Kalau kita ingat, Tuhan memberikan berkat jasmani rohani, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki saja. Lalu ini 5.000 orang laki saja bertobat. Maka laki-laki sebagai pionir untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Laki-laki adalah sebagai apa? Ya, perempuan sebagai tiang doa, tapi laki-laki sebagai pionir untuk iman di dalam keluarga kita, menyampaikan kesaksian iman di dalam keluarga. Keberanian yang mereka dapatkan karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Kita lihat lagi bagaimana Paulus berkhotbah di Korintus. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 18, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ketika Paulus berkhotbah di Korintus, Tuhan menyatakan seperti ini. Dan Tuhan yang sama akan berkata kepada kita. Tolong buka lagi ayatnya. Kata-kata yang dikatakan ini tidak hanya untuk Paulus. Dan kata-kata ini juga ditujukan Tuhan kepada kita semua orang percaya. Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Aku menyertaimu. Tuhan yang sama berkata kepada kita, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Beritakan firman, jangan diam. Paulus melayani berkhotbah di Antioquia, ya. Berkhotbah juga di tempat-tempat yang tidak enak. Dia berkhotbah juga, ya, di Tesalonika. Dia berkhotbah juga di Korintus. Korintus pusat penyembahan berhala dan pusat peradaban dari orang Yunani. Di Korintus ada namanya kuil Dewi Artemis. Di alam kuil ini ada namanya prostitusi massal. Perjalanan Paulus sulit, sukar, dan banyak tantangan-tantangan. Dia cari tempat-tempat yang tidak enak. Dia cari tempat-tempat yang sulit, sukar. Karena ia percaya di dalam imannya. Roh Kudus yang menyertai Paulus. Begitu juga kita percaya dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ketika kita sulit menghadapi masalah, persoalan, rumah tangga kita yang kacau balau, istri suami kita yang mungkin tidak setia, atau kita menghadapi anak-anak kita yang begitu sulit diatur, menghadapi keuangan kita yang sulit, menghadapi pekerjaan kita yang seolah-olah menjalani jalan buntu. Percayalah, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan penghiburan, memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita hikmat marifat. Ketika kita menghadapi kesulitan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati, apalagi meninggalkan Tuhan. Contoh tokoh-tokoh Alkitab, mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Sulit sukar dimampukan oleh Roh Kudus. Percayalah, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Tawar hati, tetap setia karena Roh Kudus tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat tahu bahasa air mata kita. Walaupun doa kita hanya terbata-bata, walaupun doa kita tuh hanya sulit untuk didengar oleh manusia, tapi Tuhan yang luar biasa, dia tahu setiap bahasa, dia tahu setiap keinginan kita. Roh Kudus akan menerjemahkan setiap doa kita kepada Allah Bapa. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan.
amin kek, apa kek. Jangan tegang, pelan-pelan aja. Ya. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Jadi jangan takut, ya. Jangan khawatir menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus yang memberkati kita, yang menyertai kita selalu. Yang ketiga, kuasa Allah untuk lepas dari segala ancaman. Kan kita tahu, hidup di dunia ini sulit. Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Hidup di dunia ini sulit, penuh dengan kejahatan. Ya, apalagi kita tahu ya bahwa bukan hal yang mudah menjadi orang Kristen. Bukan hal yang mudah. Ya, kita orang Kristen ada tanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan tanggung jawab untuk hidup kita berbuah. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Tampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari? Kalau hidup itu sulit dan hidup itu sukar. Tapi percaya, dengan kuasa Roh Kudus akan melepaskan kita dari segala macam ancaman-ancaman. Pertama, waktu saya pertama kali bertobat, ya, saya mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mungkin kira-kira baru 2 bulan lah bertobat dan bergereja. Pada waktu itu saya bergereja di GBI Rem cabang Seraton. Ya, saya ikut doa pagi, setiap hari Sabtu pagi. Ya. Suatu saat, ya, saya sama istri saya jalan-jalan ke mall. Pas saya jalan-jalan ke mall, ketemu teman istri saya baru buka restoran ramen. Nah, lalu saya duduk di situ, saya ngobrol-ngobrol. Teman istri saya itu punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki itu diajak duduk satu meja sama saya, ya, ambil setelah menikmati ramen kita ngobrol-ngobrol. Lalu teman dari istri saya bilang, ini adik saya, kakak saya ini yang cowok ini introvert. Tapi dia punya indera keenam seperti orang indigo. Dia bisa melihat, ya, segala macam dia bisa melihat. Lalu iseng-iseng nih istri saya nih, coba liatin dong rumah gua. Karena dulu kan orangnya bisa ngelihat, bisa tembus katanya, ruang dan waktu. Liatin dong rumah gua. Lalu si seorang laki-laki ini yang punya indera keenam ini dia melihat ya. Kamu punya mobil warna merah. Di kamar kamu spraynya garis-garis. Ada salib ya kiri kanan. Iya, dilihat. Kira-kira emang seperti itu. Lalu iseng, kakaknya perempuan ini iseng. Tolong dong liatin dia, maksudnya tunjuk ke saya. Dia ini bagaimana katanya. Saya baru 2 bulan bertobat pada waktu itu. Dia lirik saya, dia balik lagi ganti posisi duduknya. Dia duduk lagi begini, dia keker saya. Pada saat itu saya hanya bilang, darah Yesus, dalam hati saya bilang. Lalu dia minta lihat tangan saya. Tolong dong tangannya saya mau lihat. Dia lihat tangan saya, telapak saya. Dia lihat, pas lihat tangan saya langsung dia begini. Lemes dia langsung. Aduh, kenapa? Langsung pada satu dia nanya saya, guru kamu siapa? Dia nanya saya. Saya bilang, guru saya Tuhan Yesus. Dia nggak percaya. Kamu punya ilmu yang lebih tinggi dari saya. Saya tidak bisa tembus ngelihat kamu. Saya nggak bisa ngelihat tembus. Sampai dia seperti orang kalah duduk lemas begitu. Akhirnya setelah saya pulang, ya besok paginya, teman istri saya itu ngomong telepon ke istri saya. Itu laki lu punya ilmu apa sih? Adik gua setelah ngelihat lu langsung lemas lu. Makan 3 piring dia saking lemasnya katanya. Itulah kuasa Tuhan Roh Kudus yang bekerja bagi orang percaya. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Ya, halangan kesulitan ada, masalah ada. Tapi Tuhan pada saat itu saya baru 2 minggu, baru 2 bulan bertobat. Ya, doa juga boro-boro, doa sini bisa, doa aja juga kurang lancar. Ya, pengetahuan Alkitab juga minim. Tapi Tuhan sangat tahu. Tuhan melihat hati dan iman kita kepada Tuhan. Saya berdoanya nggak bisa, cuma saya sebutnya apa lagi itu pada waktu dia lihat saya sebut apa darah Yesus, sebutnya begitu doang. Kejadian lagi, setelah saya pulang dari Saturday morning prayer, saya ke rumah sakit PIK ke keponakan saya yang umur 2 tahun.
Saya juga kira-kira ya itu lebih hebat lagi, baru sebulan bertobat itu. Sebulan bertobat. Saya ke rumah sakit pik. Ponakan saya sudah 6 hari tinggal rumah sakit. Perutnya kembung, 2 anak 2 bulan. Nggak bisa keluar air, nggak bisa buang air. Kalau buang air tuh ya apa ya dari mulut gitu ya, buang air. Lalu dokter bilang, waduh ini anak ini hari Sabtu saya datang ya. Anak ini udah saya kasih antibiotik. Tapi belum kempes-kempes juga, karena bahaya 1 minggu nggak bisa buang air itu nggak bahaya. Lalu dokter bilang hari Sabtu itu, kalau sampai hari Senin masih begini, terpaksa dibedah perutnya, dibedah. Ya udah kalau gitu, saya sama istri saya, sama keponakan saya yang masih kecil. Saya tidak bisa berdoa, hanya bisa keluar air mata sambil berdoa, sambil mengeluarkan air mata. Saya nggak bisa berdoa, keponakan saya juga nggak berdoa, istri saya juga nggak bisa berdoa. Kita sama-sama satu pegang tangan lah saya bilang, pegang tangan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, saya cuma begitu doang. Tapi air mata saya keluar. Setelah saya pulang, puji Tuhan, siang, sore, malam kempes. Senin pada waktu dokter datang, dokter spesialis bedah anak, datang dia melihat. Sudah sembuh sampai terheran-heran. Kuasa Roh Kudus yang menyertai kita melalui doa. Baru sebulan bertobat, doa aja nggak bisa, baca firman aja juga masih jarang-jarang, sehari cuma juga 1 pasal. Tuhan bekerja begitu luar biasa kepada kita. Kita jangan pernah duduk diam, aktif, dinamis, bersaksi kepada banyak orang, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus masa penyembuh. Kita lihat juga Paulus, ketika Paulus mau diracun ular, Kisah 28 ayat 5-6. Kisah para Rasul 28 ayat 5-6. Bagaimana tokoh Alkitab bernama Paulus, ya. Pada saat itu racun ular adalah racun yang paling berbahaya dan paling mematikan. Dan paling mudah untuk mematikan orang. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ular paling mudah untuk mematikan orang pada zaman dulu. Tidak ada sesuatu apapun yang akan memberikan kita bahaya, karena Roh Kudus yang menyertai kita. Hidup sulit sukar sebagai orang Kristen, hidup susah sebagai orang Kristen, segala perjalanan rohani kita, kesaksian kita, khotbah kita sulit. Don't worry, Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kita otoritas dalam hidup kita. Yang keempat, melalui kuasa untuk mukjizat dan kesembuhan. Mukjizat kesembuhan tadi saya sudah kesaksian bagaimana Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam diri saya ketika kita menyembuhkan. Ketika Roh Kudus bisa memakai saya, Roh Kudus juga bisa memakai setiap jemaat terkasih yang ada di sini, maupun dimanapun berada. Bahkan kuasa yang lebih besar dicurahkan oleh Roh Kudus untuk menyertai setiap jemaat bagi orang percaya. Percayalah. Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk membuat mujizat dan kesembuhan. Yohanes dan Petrus, ketika ia keluar dari bait Allah, dia melihat, ya, ada orang yang lumpuh sejak lahir di depan gerbang Allah. Kisah para Rasul 3 ayat 6-7. Kisah para Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tidak perlu menjadi orang kaya, tidak perlu orang berada, karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan tercurah kepada siapapun juga bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Disebutkan, orang ini lumpuh sejak lahir.
Kalau lumpuh sejak lahir berarti ada genetika, bukannya kecelakaan, bukan apa, karena genetika, karena yang sulit disembuhkan. Tapi bagi Tuhan, kuasa Roh Kudus, tidak pernah ada yang sulit. Tidak pernah ada yang sulit. Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat. Ketika kita berdoa orang sembuh, bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mujizat-mujizat akan dinyatakan kepada orang-orang percaya. Ya, mujizat 2000 tahun lalu sampai nanti akhir zaman akan terus terjadi mujizat bagi orang percaya. Jangan pernah tinggal diam. Ambil bagian kita, bersaksi, beritakan kabar baik, bersaksi kepada Tuhan Yesus. Semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak malaikat bersorak-sorai di surga. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Yohanes dan Petrus lagi. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dengan bayangannya aja bisa sembuh. Ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kalau mau berdoa menyembuhkan orang, kalau mau mengusir roh jahat, jangan cari pendeta. Diri kita sendiri mampu. Karena kuasa dalam kita lebih besar daripada kuasa dunia. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab melakukan impartasi kuasa Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan tinggal diam. Nyatakan firman Tuhan kepada banyak orang. Beri kesaksian. Ya. Petrus menggangkitkan orang mati. Orang mati. Orang sakit aja sembuh. Bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Petrus, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Dia membangkitkan orang mati. Orang mati bisa dibangkit. Karena apa? Kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata, yang ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Berlutut dan berdoalah, mujizat terjadi. Semakin banyak doa, semakin besar berkat. Berlutut dan berdoalah. Hidup ada kesaksian, hidup ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menabur. Menabur apa? Menaburlah kesaksian hidupmu. Menaburlah kesaksian. Pakai tangan, bibir, lidah kita untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Ya, kalau saya bilang terakhir, biasanya banyak mujizat terjadi. Yang merem jadi melek. Ini yang terakhir, yang 5 nih. Kuasa Roh Kudus untuk apa? Yang memampukan kita untuk menderita di dalam Kristus. Maka ketika saya menyusun materi khotbah kemarin, hari Kamis waktu liburan kemarin, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya tulis? Dan kalau saya tulis mengenai kuasa Roh Kudus, susunannya seperti apa Tuhan? Maka saya tempatkan poin kelima, kuasa Allah untuk tetap bisa bertahan dalam penderitaan. Ya. Hidup kan sulit kan? Hidup kadang-kadang susah kan? Begitu banyak masalah persoalan kan, masalah ekonomi, belum lagi nanti katanya PLN mau naik, ya, mau bensin juga mau naik, gaji nggak naik-naik, hidup kita juga dalam studi kita, dalam pekerjaan kita selalu kompetisi. Di dalam pekerjaan mau gaji naik, kita harus naik pangkat. Dari biasa mesti naik supervisor. Ya supervisor harus naik pangkat lagi menjadi manajer. Ya manajer harus pangkat naik lagi. Maka kita harus selalu kompetisi. Makanya hidup itu selalu kompetisi. Tapi percayalah, ketika kita berkompetisi,
Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita punya Tuhan di dalam diri kita, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar solusi. Tuhan akan menyiapkan kita masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, yang penuh damai bagi setiap kita orang percaya. Umat percaya dan pengikut Kristus tidaklah mudah, pasti banyak tantangan dan rintangan. Masalah penderitaan karena iman sebagai iman kita kepada Kristus. Sulit sukar, tapi percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita tetap merasa damai sukacita dalam penderitaan. Rasul Petrus, ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Ketika Rasul Petrus dimasukkan penjara oleh Herodes, oleh Raja Herodes. Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 7. Ayat 7. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tokoh-tokoh Alkitab banyak masalah, penderitaan, kesukaran yang hadapi. Dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan sukacita damai pada saat kita menghadapi sulitan masalah. Setiap kita pasti pernah mengalami masalah dan kedepannya pasti Tuhan berjanji, ya, kita tidak akan bebas dari masalah. Masalah kesukaran akan menghadapi kita di depan. Tapi ketika kita punya Tuhan, ketika kita membuka diri untuk Roh Kudus menjadi Tuhan dan penguasa dalam diri kita, tidak pernah ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Kita tetap bisa bersukacita, tetap bisa damai menjalani kehidupan kita. Paulus, ya, begitu banyak penderitaan, kesukaran yang hadapi Paulus. Dia menghadapi gempa bumi, kapal karam, dipermalukan di depan umum, masuk penjara, sampai penyakit dalam dirinya, duri dalam daging dalam dirinya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Duri dalam daging dari Paulus. Ketika Paulus berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak sembuhkan duri dalam daging Paulus. Tuhan tidak sembuhkan sakit penyakit Paulus. Dan ketika juga Paulus harus dihadapkan di Roma pada tahun 60, ya harus dipenggal di Roma, dibunuh, dipenggal, dihukuman. Paulus tetap sukacita damai, dia tetap mempertahankan imannya sampai akhir. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Paulus tetap bertahan dalam iman. Stefanus ketika ia berkhotbah mengenai Tuhan Yesus, mengenai kabar baik Tuhan Yesus, saat itu orang banyak menangkap dia, dirajam dengan batu. Salah satu orang yang ikut menyaksikan Paulus dirajam adalah Saulus yang kemudian hari bernama Paulus. Apa perkataan Stefanus pada saat itu? Ia tidak melakukan perampokan, dia tidak melakukan pidana, dia tidak melakukan pencurian. Dia hanya memberitakan kabar baik, resiko yang ditanggungnya harus dirajam dan hukuman mati. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Roh Kudus yang memampukan Stefanus untuk mengampuni. Salah satu orang yang diampuni adalah Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Dan akhirnya pengampunan diberikan kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Kemampuan mengampuni diperoleh dari Roh Kudus. Ketika kita mengampuni orang, suatu saat orang itu dipakai Tuhan luar biasa untuk menangkan banyak jiwa. Paulus dipakai Tuhan menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sering-seringlah memberikan pengampunan kepada orang. Sering-seringlah memberikan, ya,
Ketika orang minta maaf, ampuni. Satu saat pengampunan diberikan pada orang itu menjadi berkat bagi banyak orang yang bisa memberikan pengampunan karena kuasa Roh Kudus. Yang bisa memberikan Stefanus damai sejahtera pada saat ia meninggal, Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Sulit sukar dalam hidup, benar. Percayalah, Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan pengampunan, yang memampukan kita tetap berada dalam damai dan sukacita. Tuhan Yesus telah menyerahkan seluruh kelanjutan pekerjaan penyelamatan di dunia ini kepada orang percaya. Namun Allah tidak akan membiarkan orang percaya sebagai yatim piatu bekerja dan melayani sendirian di dunia ini yang penuh kejahatan. Karena ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, serta menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menyerahkan kepada kita semua orang percaya kelanjutan pekerjaan penyelamatan di dunia. Dunia itu sulit sukar, banyak kejahatan, maka Tuhan Yesus mencurahkan kita Roh Kudus untuk menyertai kita dalam karya penyelamatan di dunia. Imam musik silakan. Percayalah, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sulit, sukar, tidak mampu, alami dan hal wajar yang kita hadapi. Percayalah, Roh Kudus yang akan menyertai kita. Sebagai ayat penutup, sama-sama kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama baca sebagai ayat penutup Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala rencanamu memandang padamu, Tuhan yang resmi. Walau ku tak dapat Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami percaya iman ini firman keluar dan saya sia-sia, tapi firman bertumbuh berakar dan berbuah di setiap hati kami.
kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus menjadi Tuhan dan penguasa dalam diri kami. Kami tidak akan pernah takut menjalani hidup ini. Kami tak akan pernah takut Tuhan untuk bersaksi, menyata, memberitakan kabar baik Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami. Ajar kami semua Tuhan untuk selalu Tuhan tidak tinggal diam. Tapi kami bersaksi memberitakan Injil semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kebaikan. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap jemaat yang hadir di sini dan setiap penata layanan Tuhan, apapun pergumulan kehidupan mereka Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu kemuliaan pada mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat marifat-Mu, berikan mereka Tuhan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu cakap menghadapi persoalan. Dan akhir semuanya kami percaya Tuhan, selalu rencana-Mu indah dan selalu rencana-Mu terbaik. Dan kami rindu Tuhan, pakai kami semua Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami lebih dalam menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar melalui Tuhan, bibir 5 tangan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa berkati, banyak jiwa selamatkan dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pastor Iqbal. Jadi berkat gak usah menunggu kapan-kapan Bapak Ibu ya. Tangkap khotbah hari ini bahwa jadi berkat gak usah bilang nanti kalau saya jadi orang kaya dulu, nanti kalau saya jadi pejabat dulu, nanti kalau saya, Bapak Ibu selama hari ini kita mau jadi berkat, hari ini kita bisa jadi berkat. Amin. Amin. Dengan apa yang ada, ayo jadi berkat. Bapak Ibu jangan lupa follow setiap media sosial kita, Viva Karawaci. Dan jangan sekedar follow Bapak Ibu lalu lihat kegiatannya apa, tapi di like. Oke, kalau ada uploading baru di like. Kenapa? Ada gunanya nggak sih nge-like gitu? Ini cuma bikin senang Viva Karawaci aja. Enggak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nge-like, maka itu juga bisa jadi promosi di line-nya Bapak Ibu sendiri, di teman-teman yang lain. Gitu ya. Jadi tiba-tiba nanti yang nggak berteman sama Viva Karawaci juga tiba-tiba bisa lihat karena Bapak Ibu like Viva Karawaci. Nah, itu saja sudah bisa jadi berkat, betul? Amin. Ya. Jadi jangan cuma follow tapi di like, apalagi di komen gitu ya. Silahkan sekali. Tentunya komen yang memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa minggu depan hari Jumat 31 Mei kita ada komsel di ruangan ini. Ya, ada Victorious Home. Jadi ayo Bapak Ibu kita bertumbuh bersama, kita bisa sharing, kita bisa berbagi kesaksian, mendoakan satu dengan yang lainnya dan bertumbuh semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan minggu depan kita ada perjamuan kudus dan minggu pertama kita akan memberikan buah sulung, ucapan syukur, ya persepuluhan, di mana hari ini kita bersyukur. Di minggu terakhir di bulan Mei ini saya yakin kita semua sepakat berkata Tuhan baik menyertai Amin. kita. Amin. Ya, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Saya percaya bulan Mei pasti banyak yang kita alami. Tapi bisa tiba di hari ini itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan minggu depan kita rayakan lagi. Ya, kita selebrasikan lagi kebaikan Tuhan. Kita hadir sama-sama, kita berikan persembahan kita dan kita menikmati perjamuan kudus di ruangan ini. Setuju? Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Pastor Imam ke tempat ini untuk mengingatkan dan untuk mengarahkan kami supaya kami tidak menjadi pribadi yang pasif tetapi menjadi pribadi yang aktif. Karena kami punya pribadi yang luar biasa, yang dahsyat, yang adalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mungkin orang berkata kami ini tidak mampu, kami ini biasa-biasa saja, atau mungkin orang bilang kami miskin, kami bodoh dan lain sebagainya. Tetapi itu kata dunia tentang kami, karena kami tahu Tuhan gak pernah bilang itu sama kami. Dan Tuhan mau pakai kami dengan apapun yang ada pada kami untuk menyaksikan kemuliaan-Mu. Sehingga hari ini Tuhan kami buka hati, biar setiap anak-anak-Mu Victorious People di Karawaci ini, di ladang pekerjaan mereka, entah itu ibu rumah tangga, pengusaha, ya atau mungkin karyawan, bahkan pemimpin di kantor mereka jadi berkat di tempatnya mereka. Jadi orang tua yang jadi berkat, jadi hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mau terus terikat di dalam hubungan lekat dengan Tuhan, berdoa menjadi kesukaan, baca firman menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami. Kami memberkati
Pastor Imam di dalam segala aktivitas dan langkah-langkahnya Tuhan, dalam rumah tangganya, dalam usaha bisnisnya, dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah semakin nyata kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya Tuhan. Sehingga lewat Pastor Imam ada banyak jiwa-jiwa yang semakin diberkati adanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan keluar dari ruangan ini dan kami akan menghadapi realita kehidupan kami, tetapi kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah dengan kekuatan yang baru, kembalilah dengan Roh Kudus yang menyertai, maka engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun jadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Di mana-mana engkau jadi berkat dan engkau pasti diberkati. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu hari ini. Yang diberkati yang percaya bersama tegar. Amin. Tuhan berkati semuanya. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.